warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya, saya menemukan salah satu pondok torikot yang dimana gurunya itu mempunyai banyak amalan seperti puasa 40 hari, puasa putih dan torikot-torikot lainnya. Akan tetapi di sisi lain ketika beliau ingin keluar dari pondok, beliau memakan pakaian sebagaimana layaknya orang luar, seperti memakai celana jeans dan merokok, dengan niat agar tidak ingin dilihat orang lain, agar tidak menyombongkan dirinya, sehingga para muridnya pun mengikuti cara beliau. Yang saya tanyakan Buya, bolehkah saya berguru kepada beliau dengan alasan beliau mempunyai amalan-amalan yang baik? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan selagi tidak bertentangan dengan syariat dan masuk wilayah yang tidak terlarang, maka itu adalah sunnah. Puasa 10 hari boleh, 20 hari boleh, 40 hari juga boleh. Dan puasa mutih juga sah. Sebenarnya puasa mutih itu maknanya untuk merangi hawa nafsu. Puasa mutih makannya pakai nasi putih. Apa itu? Sahurnya pakai nasi putih, itu hawa nafsu. Wah, ngelihat sate, ngelihat daging, waduh ngiler enak, Masya Allah. Nasi putih terus tiap hari jadi enak. Tapi makan dia. Sebenarnya intinya untuk memerangi hawa nafsu. Dan setiap zaman berbeda-beda. Dan itu berlaku kepada ulama dulu untuk menggembleng jamaahnya adalah apa yang satu lagi ngetren bagi dia diterapkan. Orang senang makan daging masang ini karena buatku itu banyak binatang ternak dan sebagainya. Oh, lalu jangan makan daging. Untuk menahan hawa nafsu. Tapi tidak selamanya. Terlatih hawa nafsu 40 hari. Makanya kalau guyonan hari ini kalau pengen puasa mutih modelnya beda. Makan yang enak, pokoknya jangan nonton sinetron. Itu saja sudah dirubah. Puasanya tidak nonton sinetron, dirubah. Mau puasa mutih nonton sinetron. Ini kan kacau namanya. Jadi sebetulnya intinya memerangi hawa nafsu, caranya beda-beda. Hari ini apa sih? Kayaknya ngempet nahan tidak nonton YouTube, bisa jadi ini adalah jihad hari ini. Jadi disesuaikan dengan zamannya. Makanya enak, nasi kebuli, kambing, oke. Tapi ada yang paling berbahaya hari ini apa? Itu ditahan. Intinya kan begitu. Jadi jika ada pondok masih mengajarkan puasa mutih, sah. Atau puasa singkong deh. Maksudnya pakannya singkong, sahurnya singkong, singkong boleh. Enggak apa-apa. Karena itu merangi hawa nafsu. Kemudian jika keluar dia pakai baju jin dan sebagainya, suka-suka pakai baju jin, pakai baju ini, bukan bajunya jin, baju jin dan sebagainya, itu suka-suka. Tapi kalau dia berkata untuk menutupi kelebihan saya, itu manusia paling sombong, nggak perlu seperti itu. Nah, ini yang bahaya melakukan sesuatu ya, biar saya tertutup. Dia merasa kayak jadi wali. Ini kena istidrat di pertanyaan sebelumnya ini. Merasa kemana-mana merasa jadi wali dia. Ya, saya tutupi, makanya saya harus melakukan maksiat. Saya harus begini, biar kewalian saya tertutup. Innalillah, Masya Allah banget ya. Saya tidak mengomentari orang itu. Jangan Anda merasa semacam itu. Oh, kalau bisa berbuat baik menjadi hebat tuh syukur. Masalah ditutup menutup nggak harus seperti itu. Allah bakal tutup kalau memang kita senang ditutup. Bahkan kalaupun dia masyhur, wong dia tidak merasa kok. Apa yang ditutupi? Wong saya tidak merasa jadi wali kok. Saya tidak merasa, kan enak. Kenapa kok dia merasa perlu nutupi? Karena dia selama ini merasa terus. Nah ini kan repot. GR merasa. Lah ini kan bahaya, wali gombal begitu tuh kan. Wali itu nggak merasa, lah dia GR banget, merasa kemana-mana jadi wali. Wah nanti orang kerumunin saya, salaman sama saya, wah tidak enak, mending saya menyamar. Nyamarnya dengan maksiat. Kalau dia pakai baju biasa ya nggak ada masalah. Mungkin waktu sholat ibadah dengan pakai baju yang Masya Allah jubah ini, waktu keluar pakai bajunya orang kampung, baju biasa, compang-camping, wajar. Tapi kalau sampai melakukan yang haram, alasannya apa? Untuk menutupi kewalian saya. Wah ini kok GR banget ente. Nah, siapa ente? Nggak boleh begitu. Ngeremehkan syariat namanya. Bahkan wali itu bahkan wali tidak merasa. Sampai
Syekh Yusuf Nabhani membahas dalam Jami' Karamatul Aulia Muqaddimahnya, apakah mungkin seorang wali tahu dirinya wali? Dikatakan, kebanyakan mengatakan tidak. Karena seorang wali tidak pernah merasa dirinya wali. Bahkan merasa kecil di hadapan Allah. Sebagian mengatakan begitu, dikatakan. Seorang wali tidak pernah merasa diri wali. Karena kalau sudah merasa dirinya wali, berarti merasa dirinya sudah aman, bebas dari neraka. Bahaya bagi dia. Ya, seperti itu. Sudah cukup aku, Masya Allah. Wah, ini kan GR tadi itu. Ya. Saya tidak komentari tentang sebuah pondok pesantren, tidak. Tapi ini pendidikan buat ini. Karena ini majelis hikam. Sudah kalau Allah memberikan kelebihan dan sebagainya, sudah kelebihan. Kalau ditampakkan oleh Allah, ya Allah jaga. Kalau harus kau tampakkan keramatku, ya Allah jaga saya. Gitu saja, enggak usah pura-pura nutupi gaya-gaya macam ini. Kenapa? Saya menutupi keramat saya, biar tidak dilihat oleh orang. Enggak ada yang lihat ente. Ini orang GR banget kok merasa jadi wali kemana-mana. Ini bahaya banget. Wali itu urusanmu dengan Allah. Masyhur tidak masyhur, ya sudah. Kalau masyhur nasibmu akan jadi suri toladan, kalau tidak masyhur ya nasib baik, nggak ada masalah. Nggak perlu kita harus gaya nah, menutupi dengan cara yang tidak haram. Misalnya kalau dia keluar banyak orang menyanjung-nyanjung dan sebagainya, kalau pakai baju yang itu maka dia keluar pakai bajunya orang awam, orang biasa. Oke lah begitu, tapi tidak usah melakukan yang haram dan tidak usah beralasan untuk menutupi kewalian. Ya agar orang tidak tahu saya gitu saja. Takut orang menyanjung saya nanti malah saya tambah sombong. Itu baru benar. Tapi kalau menutupi kewalian saya, GR ente. Hati-hati ya. Ini urusan dengan Allah. Makanya kita ngomong dengan santri agak tegas-tegas. Mungkin majelisnya sudah majelis tidak murni untuk orang ini untuk santri ini. Sudahlah. Urusan kewalian antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pembantu di rumahmu dia waliullah. Suamimu, istrimu bisa jadi. Maka bangunlah husnudzon. Bukan berarti yang berjubah harus waliullah, tidak. Kata guru mulia. Bisa jadi seorang wali adalah orang yang kerjaannya di laboratorium, tidak pakai jubah, kacamata tebal, dan dia mengadakan riset yang di otak dan di hatinya adalah aku akan mengadakan riset untuk menemukan sebuah penemuan untuk kejayaan Islam. Bisa jadi dia wali kok. Enggak usah pakai jubah berkibar begini, bisa. Itu kan kesombongan orang berjubah, sudah berjubah jadi wali. Oh, bukan, ini baju. Ini bajunya karena saya lagi jadi ustadz. Kalau nyangkul nggak pakai ini. Saya menghormati ilmu kan begitu. Coba kalau saya lagi sepedaan pakai jubah, aneh. Saya lagi nyangkul bersih-bersih ya pakai baju yang lain. Karena saya menghormati ilmu, saya pakai jubah. Bukan karena wali pakai jubah, enggak ada itu. Kalau saya jadi apa? Anggota DPR pakai dasi. Ya begitu sesuaikan. Cuma jangan didoain. Sudah begini saja saya dekat dengan santri enak, alhamdulillah. Misal, artinya ini baju itu biasa bisa pakai ini tuh kan, bukan jaminan. Saya semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Lah kemudian bolehkah aku belajar dengan saya? Tidak tahu kalau dia orang baik waliullah sesungguhnya ya belajarlah dengan dia. Cuma ini kan rambu-rambu zahir, bukan saya mengatakan jangan belajar ke dia. Ini rambu-rambu umum. Kalau belajar dengan orang sudahlah, bicara kita bicara ilmu zahir dulu, zahir benahi zahirmu dulu, batin Allah kasih nanti. Setiap hari ngomong ilmu batin, zahirnya enggak, sholat enggak, wudu enggak, ini enggak, batin mana? Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.